Halo Koko Waya, Tabea. Saya Leo Alfian Bintang datang memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat dalam pencalonan saya untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang orang cinta sama-sama. Keterpanggilan saya mencalonkan diri bermula dari kerinduan saya melayani di bidang politik yang sudah sejak lama saya tekuni. Sejak tahun 2001, saya sudah terjun ke dunia politik yang memang menjadi disiplin ilmu saya. Sejak kuliah sampai menjadi sarjana jurusan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsrat Manado. Saya dibesarkan dan dilatih menjadi politisi Kristen yang mengedepankan nilai-nilai kasih Yesus dalam setiap aspek perjuangannya di partai politik Kristen yang bernama Partai Damai Sejahtera. Saya berhasil mencapai puncak karir politik di PDS dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan yang boleh dikatakan sebagai orang nomor 3 di bawah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Namun, harapan melanjutkan pelayanan politik di PDS kandas ketika KPU melarang PDS untuk ikut pemilu tahun 2014 ini. Untuk melanjutkan visi, misi dan perjuangan PDS inilah sehingga saya dan beberapa teman memilih dan menetapkan Partai Amanat Nasional sebagai kendaraan politik di tahun 2014 ini. PAN merupakan partai nasionalis yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan, dan latar belakang apapun. Ini bisa dibuktikan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAN dan peraturan partai lainnya yang tidak mencantumkan identitas agama lain di dalamnya. Ternyata PAN juga didirikan oleh sejumlah tokoh reformis, termasuk di dalamnya Pendeta Sumartana dan Albert Hasibuan yang adalah pemeluk agama Kristen. PAN berkomitmen berjuang untuk melanjutkan nilai-nilai reformasi. Yang lebih penting lagi, bahwa PAN berani berkomitmen melanjutkan visi dan misi perjuangan PDS untuk eksistensi kekristenan di bangsa Indonesia yang tercinta ini. PAN juga rela memberikan tempat-tempat terhormat bagi kader-kader PDS yang bergabung. Buktinya, saya bisa ditempatkan menjadi calon anggota legislatif nomor urut 1 di Dapil 4 Kabupaten Minahasa. Sebagai calon anggota DPRD Minahasa dari daerah pemilihan 4 yang meliputi Tawangkoan Raya, Lamongan Raya, Kompasok Raya, dan Sonder, saya tentunya memiliki program-program unggulan yang akan saya tawarkan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, saya menjadi pelopor anggota DPRD yang bersih, transparan, dan profesional. Yang kedua, mewujudkan fungsi anggota DPRD dalam membuat peraturan daerah yang berpihak pada rakyat. Yang ketiga, menjalankan fungsi pengawasan yang berwibawa terhadap aparatur pemerintahan. Yang keempat, saya akan memperjuangkan anggaran yang berpihak dan tertuju langsung untuk kepentingan rakyat. Yang kelima, berjuang untuk terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera. Yang keenam, berjuang untuk kesejahteraan dengan pembangunan mulai dari dan berbasis dari desa dan kelurahan. Yang ketujuh,
berjuang untuk pembenahan bidang pendidikan menjadi semakin berkualitas. Yang terakhir, 8 adalah berjuang untuk tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Berbekal pengalaman pekerjaan yang selama ini saya geluti, saya pernah menjadi wartawan Suara Pembaruan di Jakarta. Saya juga pernah menjadi karyawan PT Tobar Jala Group. Yang ketiga juga saya pernah menjadi wakil kepala sekretariat DPP PDS. Yang keempat, saya juga pernah menjadi konsultan di PT Sinar Jaya Group. Yang paling penting, saya pernah menjadi staf ahli fraksi Partai Damai Sejahtera di DPR RI tahun 2004 sampai 2009. Saya juga sampai saat ini masih menjabat sebagai komisaris PT MMS di Jakarta dan komisaris PT Pendawa Dinamis Sekawan di Jakarta juga. Saya yakin saya mampu mewujudkan kerinduan dan harapan saya melayani masyarakat Minahasa pada umumnya, masyarakat yang saya wakili, terlebih masyarakat dan desa di kampung yang saya cintai ini. Kecintaan saya terhadap desa dan Minahasa secara keseluruhan yang membuat saya berani berkomitmen menjadikan Minahasa yang damai dan sejahtera. Tapi tanpa doa dan dukungan masyarakat, hal ini tidaklah bisa terwujud. Untuk itu, doakan dan dukunglah saya, Leo Alfian Lintang Esos, untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa yang kita cintai bersama-sama. Sebagai warga negara yang baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 April 2014 nanti. Kita datang ke TPS dan pilihlah wakil Anda sesuai dengan kata hati, bukan karena paksaan atau karena hal-hal lain. Jangan gadaikan suara kita untuk kesenangan sesaat, karena pilihan kita akan sangat menentukan nasib daerah ini, daerah Minahasa yang kita cintai ini, untuk menjadi daerah yang lebih baik ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Putra Kayuwi yang berani mencalonkan diri menjadi anggota dewan di Indonesia. Satu-satunya putra asli desa Kayuwi yang ada bacalon tuh tahun ini. Siapa kita bilang satu-satunya putra asli Kayuwi? Tentu karena dia lahir di Kayuwi, dia orang tua mama papa Kayuwi, dia istri orang Kayuwi, dia istri orang tua, semua orang Kayuwi. Orang kampung di sini. Orang Kayuwi asli. Dan itu adalah orang yang baik dan ramah. Dan menurut saya juga dia adalah orang yang berprinsip, berkarakter, dan berjiwa pemimpin yang baik. Dian itu adalah seorang yang aktif dalam kepemudaan dan remaja yang ada di Jemaat Kebinjauan. Seorang yang peduli akan kampung halamannya. Setelah dia jauh, dia kembali ke kampung halamannya untuk membangun desa kita tercinta, desa Kayuwi. Orangnya memang menurut saya cocok
di dalam tugas-tugasnya, terutama di bidang-bidang politik ya, karena memang beliau sejak dulu sudah berkecimpung di bidang ini, dan bukan cuma di daerah ini atau di KUI, tapi sampai di pusat Jakarta. Dan dia sudah bergaul banyak dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Jakarta, sehingga dia ditempatkan pada posisi-posisi yang cukup luar biasa di Jakarta. Tolong pilih Sofian, tolong dukung Sofian, soalnya Sofian tolong di satu kampung. Tolong dia hari-hari, tolong tahu dia orang yang sebenarnya, dan dia orang baik, yang bagus. Dan orang yakin Fian itu bisa memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Kurang senang kalau umpama salah satu dari orang dan desa KUI, saya mau jadi pemimpin. Karena kampung, masih ada saudara. Orang dah mau pilih Pak Fian lantaran dia so banyak bantu Pak Torang. Kung dia pergaulan gatuk di KUI, bukan cuma di KUI, sampai di pusat banyak orang kenal. Kung so orang-orang penting banyak dia kenal. Ini itu gatuk orang, so kita so dapat sapi. Ya, kami juga orang mau pilih Bapak Alfian Lintang, Leo Lintang, ya, karena untuk kemajuan Desa Kayu Raya ke depan, ya, karena orang tahu bersama bahwa Desa Kayu memang selama ini belum ada calon legislatif yang maju ke Dewan Kabupaten. Saat ini memang orang butuh memang orang KUI asli yang boleh menjadi calon legislatif di Kabupaten Minahasa. Suatu hal yang sangat luar biasa kalau sampai Saudara Fian itu boleh terpilih menjadi anggota DPR, karena memang pengalaman dan memang bidangnya. Satu kampung supaya dengan bangga ada orang KUI jadi anggota dewan. Orang guru, 100% Pak dia. Ya sebanyak karena pemberian dia. Untung tuh orang ada karung kat. Iya tuh. Pilih bukan karena saudara, tapi so ada dia kontribusi desa. Jadi mau ambil siapa tadi? Mau ambil tuh nyala tuh di jauh-jauh, nyala ada apa-apa. Ya dia bisa menjejaksakan orang kalau dia dengan cara dia tugas dengan baik-baik. Ada dia program, ya toh boleh saling mendukung. Apa dah? Sebagai orang KUI tentu orang perlu berbangga, karena sekian tahun baru ini kali ada orang KUI mau bacalon. Jadi orang jangan sia-siakan ini. Selama ini anggota dewan di Kabupaten Minahasa atau di provinsi atau di DPR RI belum ada tuh orang KUI ada terdaftar di sana. Nah ini kesempatan emas. Mari kita himbau pada orang semua orang KUI, orang jangan sia-siakan ini, karena apakah besok-besok mungkin 5 tahun ke depan kalau mau bikin pemilihan ulang masih ada kira-kira orang KUI yang calon. Nah, jadi ini sebagai awal dan kesempatan emas pertama untuk orang-orang KUI
mau kasih daftar orang pe Desa Kayuwi khususnya di anggota Dewan DPRD Kabupaten Minahasa. Ini orang pe kesempatan. Dan orang so tahu pertama bersama juga orang pe keluarga ini, baik Vian yang DP istri Sandri, dari dulu sangat membantu, banyak batolong orang Kayuwi yang jadi basekolah di sana, jadi bekerja di Jakarta. Dorang banyak tampung, tinggal pada orang antar ke sana kemari. Kan bukan baru sekarang, karena dia membaca calonnya enggak. Memang saudari dulu. Apa trek? Tuh SMP ada pergi di Jakarta, SD ada di Jakarta. Dorang semua yang tampung di sana, dorang semua yang atur. Jadi setelah lu ke kantor orang Kayuwi, kok tidak mau hargai dorang pe pengorbanan itu. Supaya yang wakil rakyat angkatan supaya orang PKI dan angkat. Banyak tuh ada aturan ya, ada jabat apa jabatan itu wakil rakyat di Kayuwi. Jadi beda kalau orang luar belum tentu kalau orang mau bangun di desa ini, karena mungkin kalau orang sudah duduk, tak mungkin kalau orang mau ingat kembali pada masyarakat yang telah memilih dia. Nah kan kalau orang dalam terus so pasti itu dia dapat membangun desa juga. Beda kalau satu orang di kampung sendiri, dia boleh melihat orang, untuk orang le boleh ketemu dia supaya orang di kampung boleh dia kasih bangun apa. Kalau orang lain, kalau orang memilih orang lain kan tuh pasti orang cuma memperbaiki orang di dalam kampung orang, sedang perhatikan 4 orang. Kalau kau pilih satu kampung, pasti pilih terus yang orang, lihat 4 orang. Orang di kampung pasti orang kenal DP orang. Nah, kalau orang luar tuh orang nggak kenal siapa dia. Yang kita pilih itu orang dalam desa, maksudnya dalam desa Kayuwi itu satu kampung dengan kita. Mungkin kita sudah melihat kepribadian dari Bapak ini, dan juga kalau mungkin orang mau pilih orang luar, orang kan belum tahu orang punya kepribadian. Jadi kalau mungkin orang mau pilih tuh Bapak yang misalnya Bapak Vian, ya orang kan so tahu ini Bapak Vian banyak memberi bantuan atau banyak memberi diri di dalam desa dan jemaat. Karena kalau satu kampung kan boleh mau bantu orang orang luar ya belum tentu kalau mau dapat bantuan 4 orang baru ini tahu-tahu. Ya, bedanya tentu saja kalau orang yang terpilih adalah kampung sendiri. Tentu saja saya sangat berbangga karena ini orang kampung sendiri yang jadi. Dan ini merupakan yang saya tahu ini baru pertama kali orang Kayuwi yang bacalon, bukan bacalon, bahkan kalau terpilih akan terpilih untuk menjadi calon legislatif, untuk menjadi anggota dewan. Dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk kami, dan itu adalah hal yang akan membuat kami akan lebih bersemangat dan akan bercontoh kepada Bapak bahwa kami akan berusaha untuk lebih baik lagi untuk menjadi sukses seperti Bapak. Kalau umpamanya orang pilih orang luar, kalau dia jadi paling dia nak boleh di sini, paling dia nak boleh tuh di sini, no? Atau orang sini, orang Kayuwi. Kalau pilih orang Kayuwi, paling dia mesti lihat tempat orang ya, mesti lihat orang Kayuwi. Itu awan, mau orang pemerintah di orang P1 kampung ya. Supaya kita wan kalau kita sekaro karo kok kita mangere si cekatusan. Kami kan makan masalah. Pengurus
Mình thì cà rộng nam mình đốm nhau xây rộng chỗ cả cái là kang keadaan tak bisa. Kalau sekarang memang kalau tahu kan kadang ngomongnya keadaan sekarang buaya. Ini jauh hari apa tamu legislatif Kabupaten Menak. Salah satu orang kayu. Ya, kami kira memang mungkin masyarakat Kayuwi punya pengalaman waktu lalu-lalu. Ya memang ada calon yang memang dari luar datang ke sini makin menggoda masyarakat. Ya kalau dia jadi mau jadi begini mau kasih begini, tapi pada akhirnya setelah menjabat, setelah menjadi anggota dewan, dalam kenyataannya di lapangan selama dia menjabat, sedangkan mau datang di acara-acara apa nggak pernah, ataupun datang bergaul dengan masyarakat yang ada nggak pernah muncul. Perbedaannya orang satu kampung dengan orang di luar kampung dia berbeda. Orang mau aku dapat tuh orang di luar, orang yang tahu kamu di mana. Kamu satu kampung, aku dapat di acara pesta, acara duka, oleh orang bercerita. Jadi itu dia kelebihan orang satu kampung. Untuk karena supaya tuh kayu mau naik apa tak angka sedikit. Itu orang kita ke kayu supaya terwakili punya suara. Ya, bisa belum menggunakan tol. Iya tuh. Yang lebih dekat orang sekampung. Iya toh. Yang lebih dekat orang sekampung supaya dapat diketahui ya, begitu itu orang. Kalau apa ini mengadu sama dia. Kalau lain, iya toh. Kalau lain kan lain dari peraturan yang sudah disepakati sebelum. Iya toh. Kamu mau pilih tuh yang tak kenal, dia punya manfaat. Kalau aku join orang, nak orang kenal, ya nak bagaimana orang baku apa? Orang mengadu besok kalau lain orang baru obat, orang mau cari tentu. Iya toh. Persetujuan pertama, iya yang selalu diikuti. Iya. Ada orang supaya ada hal-hal tertentu orang mau itu orang yang menyampaikan. Iya toh, ada satu kampung. Lain itu ya mau menunjang tutoran pembangunan di dalam desa setidak-tidaknya soal orang bidadis dari orang dulu. Mau apa kemanfaat orang? Angkat no. Saya bangga karena ada orang di satu kampungnya boleh duduk di yang terhormat. Memang diyakinkan ada dia program sebentar itu program meyakinkan orang atau ya. Orang-orang Kayuwi tentu merasa bersyukur kalau ada seorang warga Desa Kayuwi yang dapat kita andalkan untuk kita dudukkan sebagai anggota DPR. Barangkali baru ini kali Kayuwi mau mencoba mendudukkan seorang warganya menjadi anggota DPR, dan mudah-mudahan masyarakat Kayuwi boleh berpikir dengan baik, menyatukan pikiran untuk boleh bersama-sama memilih saudara Fian Lintang ini agar dia boleh duduk dan terpilih sebagai anggota DPRD di Minahasa, karena memang sangat kita harapkan ada seorang warga Desa Kayuwi yang saat ini untuk boleh duduk sebagai anggota DPR. Bagi masyarakat desa itu tahu semua di sejarah Kayuwi, para
kalau sekarang ini ada tuh memang anak KIUI yang memang memberanikan diri untuk mau jadi calon legislatif di Kabupaten Minahasa ini. Setahu saya tua-tua baru kali ini kita dengar tuh orang KIUI mau berani mau caleg. Orang sebagai masyarakat desa kan, pengalaman orang dah lewat kemarin itu pemilihan tahun-tahun yang tersebut. Kita orang mau angkat ini Fian ini karena memang orang KIUI. Orang tahu dia bersifat kemanapun orang mau mengeluh untuk pemerintah melalui wakil rakyat untuk orang dalam sini. Ya, nah mungkin orang mau dicari orang luar. Ya, pengalaman kita lalu memilih di luar itu karena orang KIUI-nya ada bercaleg, orang terpaksa orang pilih di luar. Tapi kenyataan, sudah duduk, orang mau mengeluh, jauh tanpa tuh, mungkin itu lewat-lewat, mah suruh dapat kenal. Tapi ini orang KIUI kalau orang memang kasih maju, tahu sudah KIUI kok, sudah orang tanpa, orang mengeluh, langsung saja. Kakak orang kegiatan kelompok ini, usaha ini, pertanian kayak atau lain-lain peternakan dan lain-lain sebagainya, orang mengeluh, orang beda pilihan. Ya, jelas kalau yang jadi terpilih nanti lalu orang pesuara semua yang bersimpati pasti orang rasa gembira kan, karena orang kemauan tak itu akan hati nurani kan. Kalau merasa memang tak orang tercapai ini orang bercita-cita, bisa bangga ini satu-satunya orang anak desa mau duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kebanggaan masyarakat KIUI itu tentunya. Aduh, kita nih mau Amin Rais. Kalau dulu merasa sudah ada apa macam PDS kan macam itu so bergabung ke PAN ya nak kita nggak mungkin ke PDS kami Amin Rais pe masih ikut Amin Rais pe apa dulu soalnya pikiran orang bodoh-bodoh. Kalau dulu kan kemarin Amin Rais mau serta dengar serta ikuti DAP ini. Oh iya, ternyata sama yang dulu. Baru satu orang tuh hari kemarin dulu, lansia tuh ada pertemuan di Karondoran dengan Pak Tony. Jangan lupa ya, tanggal 9. Oh iya, nah Pak Tony bagaimana ya tanggal 9? Jadi siapa tuh orang mau dukung? Spontan. Siangka tuh nok. Pak Tony spontan. Aduh, bukan orang Nahdowo dia siapa spontan dia. Siangka tuh no, siapa mau dukung Pak, ya begitulah. Sekarang yang awalnya memang jadi persoalan bagi kita, kendaraan yang digunakan oleh saudara kita Fian ini PAN ya, PAN. Awalnya memang orang berpikir rupa salah tau, ya toh, rupa salah. Masa dia dari PDS kong akhirnya masuk ke PAN. Tapi setelah dilihat, dinilai dan mendengar apa yang dijelaskan oleh orang-orang bahwa PAN itu memang nasionalis, bukan cuma Islam ya. Itu memang awalnya memang meragukan sekali, tetapi setelah kita melihat bahwa sasaran atau tujuan misi dari PAN itu adalah nasional, sehingga kita sangat berharap kiranya kendaraan yang digunakan oleh saudara kita ini sudah benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Kita waktu dulu tuh PAN itu pimpinan lama ya tentu orang KIUI so banyak jadi bilang oh waktu ku Amin Rais tuh PAN memang katu di Islam. Iya memang betul
Itu ternyata itu waktu pimpinan lama ya mungkin dorang Pak Amin Rais itu ada sedikit belotkan tuh dorang pe tujuan yang sebetulnya dorang partai luas mau terima siapa saja dari golongan mana saja dari agama mana saja, tapi dorang belotkan sedikit, dorang khususkan di Islam. Nah sekarang bukan dorang tuh pimpinan, jadi kurang tuh apa DPR nama Hatta Rajasa. Nah dia sekarang waktu dia mau bergabung dengan PDS, dia mau panggil itu PDS mau bergabung dengan dorang ini sesuai dengan apa yang kita tahu, yang kebetulan semua baca intervian. Waktu dorang PDS basidang terakhir, ini ketua PAN yang sekarang ini Hatta Rajasa, dia pergi di sidang itu, kong dia sampaikan semua tuh sasaran sekarang PAN. Ternyata memang sesuai dengan anggaran dasarnya PAN, memang ketua orang partai luas, nyanda khusus dan di Islam. Jadi siapa saja, golongan apa, agama apa boleh masuk di situ. Dia terangkan di muka sidang. Kong dia bilang begini juga, salah satu yang dia bilang menurut Pak Fian, dia bilang bahwa kalau seandainya tuh PDS mau bergabung dengan PAN, nah kebetulan kan sekarang untuk tahun perjalanan ini kan tuh PDS mulai dikata untuk DPR RI, dorang so tidak ada lagi, jadi partai bukan bubar. PDS katakanlah boleh ada tapi bergabung dengan partai lain, soalnya tidak sampai dorang pe kuota kursi, tidak sampai waktu diseleksi. Nah sampai boleh dorang tetap ada sekarang dengan catatan berkoalisi, bergabung dengan partai lain. Dorang sebetulnya coba di Gerindra, coba sebetulnya di Hanura. Mar ternyata setelah PAN datang, PAN kasih tahu tuh PAN pesasaran, akhirnya dorang masuk di PAN. Dan salah satu yang mungkin masyarakat Kayuwi perlu tahu bahwa kalau saat ini PDS ada bergabung dengan PAN karena pimpinan dari Partai Amanat Nasional itu adalah begini. Besok apabila PDS itu lebih banyak orang, kong dapat diakui kembali oleh DPR pusat untuk menjadi atau boleh mau kasih berdiri partai ulang. Apabila tuh kursi memenuhi kuota, maka PDS boleh keluar ulang dari PAN. Jadi orang bersedia tuh PDS mau keluar ulang dari PAN. Malah bukan cuma kasih biar begitu, dorang akan tunjang tuh perjuangan dari PDS. Kalau seandainya ada esok-esok orang datang, apakah itu orang mempengaruhi, mau bilang begini-begini soal PAN, begini-begini soal Fian, lebih bagus tarik. Selain ada dengar tuh yang kita ada bilang ini, bagus antar pada orang pergi bercerita langsung dengan Fian atau dengan torang-torang. Bagaimana sebetulnya tuh Fian masuk di PAN, bagaimana sebetulnya tuh PAN ini. Jadi itu tentu tuh PAN ini kata partai nasional, sama dengan PDI, sama dengan Golkar, sama dengan Demokrat. Jadi bukan lagi partai agama. Orang lima karena berdasarkan orang keinginan supaya kita taruh sama dengan tadi. Boleh orang mengeluarkan, boleh orang memintakan, boleh orang bercerita. Kita bertanya, ada orang datang kemarin, ada orang jalur lain datang kemarin, dia kasih sumbangan kita ambil. Mari dorang minta kita PK kita dorang kan kita soto di kayu cuma satu. Coba dorang kasih pada orang. Biar rumah kita ambil dorang pemberian apa kita mungkin. Mari kita mungkin iya ndak ada minta kalau dorang sudah datang. Mari kalau untuk kita tetap duduk di karu. Ya kita mau kasih ke orang lain. Ada juga orang bersaudara, ada juga orang bersaudara. Sekalipun dari luar, bukan orang yang ini. Kalau sudah datang kemarin, terima saja. Cuma tetap kita
hari cepet Ya tidak mungkin terbagi. di situ ke sebelum takut suka mati. Ada isi doi. Ada isi doi. Bagaimana? Ya, terima kasih. Yang penting mesti ada satu kampung. Biar doi mau datang. Yang penting tidak ada minta cik. Minta, orang udah kasih. Berapa kata envelope? Matu, itu masa depan ya. Paling orang cuma envelope dong. Habis itu sudah selamat jalan. Kalau ketipian ya deh. Begitu. Torakan kemarin. Dia tuh bebas torak. Kalau keadaan sekarang, so umumnya ini masyarakat, siapa datang dia terima, tapi so ada dia pegangan dia hari. Ya nggak mungkin kong bawahnya tuh 5 mau datang ngana so terima sama 5 yang ngana mau cucu, cuma 1 ngana hati. Yo, so umum kok sekarang begitu, coba tanya ke sana. Siapa datang dia ambil, siapa datang dia ambil, yang babudo. Contoh, tapi datang dia hari H, teng, memang itu dia apa betul. Oh sudah terima. Ya uji pak, apakah cuma tuh 50 kong? Ya tuh, apakah tuh 50 itu sedang kerjakan? Apakah tuh 50.000 atau 100.000 itu? Mau jar, apa kan? Mau pelihara tuh pembangunan berikut? Nggak mungkin tuh. Paling cuma 3 bungkus rokok. Habis deklar sama kenal. Sudah biasa itu, sudah biasa. Bahwa ada hal-hal yang selalu terjadi, terutama dalam hal istilah serangan fajar, ya, serangan fajar. Dan ini memang sudah selalu terjadi, dan saya selalu mengatakan kepada orang-orang Kayuus, ya, kita berusaha untuk apapun keadaannya, kita harus memilih orang Kayuus. Dari ada, kalau nyata ada ya apa boleh buat. But ini karena ada orang Kayuus, orang pecalon, orang usahakan pilih dia. Sebab kalau sampai dia orang pilih, berarti orang Kayuus akan, kalau dia jadi, akan ada nama. Dan soal serangan fajar, ya kalau ada kasih terima, no, apa boleh buat, itu keadaan, no. Mar, ingat, ya orang kasih, tetap orang berpikiran, tetap untuk orang kefian. Iya, ya, orang tidak usah mengharapkan Ovian mesti kasihnya, enggak. Tidak, tanpa dia kasih, orang mesti pilih karena dia orang Kayuus. Iya. Kalau ada orang kasih, terima. Orang kan yang tahu apa orang mau cucu. Iya, banyak orang yang nak minta. Kalau orang sebawa, terima. Iya tuh, orang kan yang tahu orang mau cucu siapa. Jadi kalau ada serangan fajar dari luar, iya. Orang tonya nak minta, dorang pe sampul, so kasih pat orang, ya orang terima no. Orang terima tuh sampul, dorang so kasih, mar, orangnya nak minta, begitu. Ya tetap satu kampung no, begitu. Kalau ome serangan fajar, taruhnya muta aja tuh ini lagi kami tuh di sana berarti masih sangat denopo. Kiara oke dekar ya, kiara oke dekar ya perjuangkan.
dan dari orang hati orang nak dah minta tuh dorak dah kasih namanya kan ini so pengalaman lalu bukan pengalaman lalu berapa tuh ada datang mat ya datang dari hati tuh biarpun yang ada amplop takar orang dukung tuh di dalam orang satu biasa orang kalau sudah tentu amplop tetap orang pegang tuh yang di sini tuh mbak calon di sini enak pengaruh dengan sampul apapun tetap orang dukung tuh orang di sini. Ya kita orang sudah dengar sekarang nih cara pemilihan yang memang bersih tanpa suara dibeli. Ya walaupun ada yang datang memang dorang mau goda dengan uang, secara keyakinan kita masyarakat kayu yang memang dari dulu terkenal dengan kebersamaan kita, kesatuan kita di desa. Ya kan? Orang pilihan, orang ya apa? Orang Kapolri. Karena yang mau orang yakin mau mengangkat orang di desa ini. Ya ada orang luar so bawa kemari di atau apa saja. Yang penting orang salurkan ini secara murni. Orang suaranya nak memberi. Tapi yang orang bermaksud ini, orang mengangkat orang anak desa yang mau berkiprah di tingkat daerah, maafkan di tingkat nasional. Ya begitu. Nasional itu ada orang juga bilang serangan fajar. Orang sebagai generasi muda yang membanggakan negara, orang harus menolak itu karena orang hidup bukan tergantung pada amplop, tapi tergantung pada orang suara yang dipercayakan kepada Paleo. Jangan dengan cuma amplop orang suara mesti gadi. Apalagi kalau orang datang, orang cari itu datang, kong orang mau beli orang suara. Sudah di situ orang mendapat tahu bagaimana orang di masa depan. Orang di masa depan itu bukan tergantung pada amplop. Karena money politik itu adalah awal dari korupsi. Kalau dari pendapat, menurut orang, mana orang mau pilih itu saja. Satu orang pengaruh dengan yang lain. Orang hati, orang hati. Tidak mungkin kan orang itu berupa kampung sendiri. Terang sudah tahu punya apa? Saya akan berusaha terpengaruh macam papian. Biar sekali. Kita semua terus terang juga ya boleh bilang semua pilih jatuh di sini. Ya semua kita kenal ya, kita kenal udah bawa kamari sudah maksudnya sudah datang itu sudah datang dan terkenal. Jadi kita cuma pilih juga karena di kampung. Karena kalau tak kenal dan begitu deh yang terkenal. Kami dan orang ini kayu itu impero kita yang boleh kita rambodo kalau kata misal di belakangan jadi jangan lupa tanggal 9 orang ingatkan kepada teman-teman yang sudah berhak memilih, orang tua, anak-anak, orang ingatkan untuk tanggal 9 orang mesti datang ke TPS dan orang coblos nomor 1 di PAN ya, Bapak Alfian Dewi. Dan saat ini saya mengajak teman-teman remaja pemuda, generasi muda yang ada di manapun kita berada. Saya mengajak untuk teman-teman agar turut bekerja aktif dalam pemilihan ini. Jangan kita menjadi orang yang golput atau golongan putih yang tidak memilih. Tapi marilah kita memilih bersama-sama pemimpin kita nanti. Jadi teman-teman, saat ini saya mengajak kita untuk memilih saudara kita Bapak Alfian sebagai calon anggota dewan dan menjadi anggota dewan, dan menjadi anggota dewan kita nanti menjadi pemimpin kita. Jangan lupa pilih Partai 8 nomor urut 1. Kalau sampai Fian jadi, ini adalah suatu bukti bahwa masyarakat Desa Kayuwi senantiasa kompak dalam
pemilihan ini khususnya dalam mendukung putra dari desa kita ini. Dan hal ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda ke depan untuk berani mencalonkan diri untuk kepemimpinan di tahun-tahun yang akan mendatang atau di periode-periode yang akan datang. Ya, so kalau semua tanggal pemilihan tanggal 9 nanti, yang kalau lupa tuh orang mau pilih dia, Papian, dia kata banyak memberi orang. Kalau orang mau pilih orang lain, tahu kamu orang mau kasih akan kamar, kamu kita Pian, ya kita nak mulia kamari, ya dia nak mau kasih akan doi, mar, tuh kalau dia mau tadi itu sebentar, ya kita nak mulia patoran. Ini itu jangan lupa Padian tuh Papian, tanggal 9. Ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk generasi muda agar ke depan nanti ketika kami menjadi seseorang yang patut untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, sudah ada bukti di masa sekarang bahwa Bapak Alfian menjadi contoh inspirasi untuk generasi muda untuk berani mencalonkan diri sebagai anggota pemimpin di daerah ini. Dan karena itu generasi muda ini menjadi semangat dari Desa Kayui, karena Desa Kayui kompak untuk mendukung selalu generasi muda untuk menjadi pemimpin, menjadi calon pemimpin di daerah ini. Dia mau ajak ibu-ibu, cewek atau yang perempuan supaya orang bangga pilih orang satu kampung supaya mau terangkat di DPRD Minahasa. Itu orang apalagi tua-tua desa itu kami banyak mengimbau juga untuk membangga masyarakat. Kita melihat orang di desa, jadi orang melihat orang di desa, apa yang kita wujudkan dalam pemilihan ini menentukan masa depan orang di desa. Sebab desa kita ini yang memang dikenal maju, jadi harapan saya untuk masyarakat desa ini, orang melihat apa yang sudah ada sekarang, kenyataan sekarang tuh, misalnya di atas awan. Kenyataan sekarang karena ada anak kayu yang mau bercalon. Mudah-mudahan ini dengan restu dan dukungan kita semua masyarakat, terutama istimewa keluarga tentunya kami kita orang memilih yang orang memilih kemauan sendiri di desa ini. Satu tujuan kita untuk biar orang usahakan pilih orang Kayui jadi anggota DPR. Saya kira ini harapan kita dan terima kasih. Semoga Tuhan akan selalu menyertai supaya apa yang kita harapkan ini akan dapat terwujud. Makasih banyak. Mari dong, opa, tante, mama, papa, kita teman-teman semua. Satu kampung, dukung satu kampung. Pilih Leo Alfian Esos.